Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmia dari Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna Kendari, jurusan S1 Ilmu Gizi. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Gangguan Akibat Kekurangan Yodium. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas apa pengertian gangguan akibat kekurangan yodium. Gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI merupakan segala gangguan yang timbul pada suatu populasi di mana semua gangguan akan tercegah dengan asupan yodium yang cukup dan penduduknya agar semua akibat dari kekurangan yodium pada pertumbuhan dan perkembangan manusia yang dapat dicegah dengan pemberian unsur yodium. Dan yang kedua, ada juga disebut dengan faktor-faktor penyebab gangguan akibat kekurangan yodium. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan akibat kekurangan yodium, yaitu faktor penyebab langsung dan faktor penyebab tidak langsung. Faktor penyebab langsung ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Defisiensi yodium. Penyebab utama terjadinya GAKI adalah tidak tercukupinya yodium dari konsumen dan minuman sehari-hari. 2. Zat kuitronik pada makanan. Zat kuitronik adalah senyawa yang dapat mengganggu struktur dan fungsi tiroid secara langsung dan tidak langsung. Contohnya yaitu isotisonat dan isotiosianat yang terdapat dalam sayuran kol, sawi, lombok, brokoli, dan secara langsung menghambat uptake iodida organik oleh kelenjar tiroid. 3. Defisiensi protein. Asupan protein yang rendah dalam makanan menyebabkan gangguan pengambilan yodium oleh kelenjar tiroid. 4. Ekses yodium. Yodium yang bersifat akut dapat menyebabkan hipotiroid karena terjadi hambatan pelepasan hormon tiroid oleh kadar yodium yang tinggi. 5. Genetik. Pembesaran kelenjar gondok pada keluarga yang kekurangan yodium mempunyai hubungan dengan faktor genetik. Sedangkan penyebab tidak langsung terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor geografis dan faktor non-geografis. 3. Upaya penanggulangan GAKI. Penanggulangan GAKI harus ditingkatkan karena masih rendahnya persediaan garam beridium di suatu daerah, karena masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya konsumsi garam berodium. Untuk menanggulangi masalah GAKI di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam sasaran yang ingin dicapai program Indonesia Sehat, yaitu meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat dengan melakukan upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung 11 dan pemerataan pelayanan. B. Konsumsi garam berodium. Yang dimaksud konsumsi garam berodium yaitu suatu kegiatan yang mengambil kegunaan atau fungsi dari garam berodium untuk memenuhi kebutuhan dan fungsi yodium, yaitu berbagai bahan utama dalam sintesis hormon tiroid guna untuk mengatur metabolisme tubuh. 1. Tingkat konsumsi garam berodium. Tingkat konsumsi garam berodium adalah membandingkan garam berodium yang dikonsumsi oleh seseorang dengan kecukupan per rata-rata intake garam berodium ke dalam tubuh per orang per hari dibandingkan dengan kecukupan 6 gram per berodium. 2. Garam berodium adalah garam yang diperkaya dengan mineral yodium dalam bentuk K
HiO3 kalium iodat sebanyak 30-80 ppm. Jika pada rumah tangga menggunakan garam 30 ppm disebut sebagai konsumsi kandungan iodium cukup, dan jika konsumsi 30 ppm maka disebut konsumsi iodium kurang. 3. Ketersediaan garam berodium. Ketersediaan garam yaitu jumlah persediaan garam berodium yang ada baik di tingkatkan pedagang maupun tingkat rumah tangga. Ketersediaan garam berodium dapat dipengaruhi oleh beberapa 14 faktor seperti struktur pasar, daya beli masyarakat, dan kelompok-kelompok pengguna yang berkepentingan. Baiklah, itu saja hasil makalah saya yang saya bawakan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.